warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua atau teman-teman semua karena telah hadir dalam sosialisasi berbagi budaya positif yang merupakan tugas kami dalam Guru Penggerak Angkatan 5 ini. Adapun yang akan kami bahas nanti yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Suci Kapujawati dan teman saya Indri Kurniasari akan melakukan sosialisasi budaya positif. Ya, adapun tujuan sesi berbagi kali ini yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Di sini ada ilusi sebuah tangan yang mengepal. Ini adalah ilusi tentang teori kontrol. Apakah Anda atau seseorang membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya untuk membuka tangan tersebut? Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Alasannya apa untuk menutup kepalan tangan tersebut? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tersebut? Jawabannya adalah kita sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Lanjut, Bu Ajeng. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu.
Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Lalu perbedaan stimulus respon dan teori kontrol itu apa? Di sini terlihat stimulus respon itu adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Akan tetapi pada teori kontrol, realitas itu kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Lalu selanjutnya adalah tentang budaya positif. Disiplin positif, mohon maaf. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya di sini mereka disiplin itu berdasarkan motivasi yang ada dalam diri ya, Bapak Ibu. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau Verantwoordelijkheid itulah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Lalu apa saja atau apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebijakan universal? Kita akan bahas selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap atau perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi untuk kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contoh nilai-nilai kebajikan yang dimaksud yaitu dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 pilar, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah yang akan dicapai pada kurikulum merdeka yang sudah dicanangkan, yaitu terciptanya
pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila. 9 pilar karakter Indonesia yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kemudian dalam the 7 essential virtues yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada seluruh siswa yang nantinya harus memiliki nilai-nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Di sini terdapat contoh dari sebuah istilah yang ada dalam nilai profil pelajar Pancasila seperti yang saya sebutkan tadi. Ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi karakter inilah yang perlu ditanamkan pada peserta didik sesuai dengan yang diciptakan atau dia dirancangkan oleh kurikulum Merdeka sesuai kementerian yang sekarang. Motivasi perilaku manusia. Diani Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab, boleh? Dari ketiga nilai ini yang sering kita jumpai, yang mana yang sering muncul pada murid-murid kita? Mungkin ada yang mau menjawab? Ibu, ada yang mau menjawabnya, Ibu? Mau menjawab, Bu Suci. Iya, boleh Bu Ferda. Mungkin perilaku murid-murid di kelas ini ya Bu, apa namanya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Khususnya mungkin perhatian, mungkin ada karena kurang perhatian di rumah, jadi mereka cari perhatiannya di sekolah, pakai iseng ke temennya gitu. Atau mungkin apa namanya, berantem kayak gitu. Ya, artinya ketika mereka berbuat sesuatu pasti ada yang mendasari dari apa yang mereka lakukan. Iya, terima kasih Bu Ferda. Kita akan bahas lanjut nanti. Oke, lanjutnya Bu Ajeng. Yang selanjutnya adalah kita perlu menerapkan adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Akan kita bahas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Selama ini yang kita buat adalah peraturan ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya untuk sekarang itu yang lebih tepat disarankan adalah buat keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini sebuah peraturan atau sebuah keyakinan menurut kita? Pasti tentunya jawabannya adalah supaya menjaga keselamatan kita saat kita melakukan mengendarai motor tersebut. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita
kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi bukan kita menggunakan helm karena ada polisi atau karena ada razia, tapi karena yakin dalam diri kita untuk keselamatan dan kesehatan kita. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Ini bisa kita buat di kelas, itu bukan peraturan, akan tetapi sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu perlu kita sosialisasi dulu kepada anak murid, kita telaah bersama, kita buat bersama, kemudian kita sepakati bersama. Tuh ya Bapak Ibu, lanjut. Adapun tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama adalah lihat daftar kebajikan yang telah disusun seperti tadi. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda, bisa melalui curah pendapat dalam kelompok. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Kemudian bahas kembali dalam kelompok utama. Kemudian bisa juga membuat poster atau muat di sosial media tentang keyakinan sekolah Anda. Kenapa harus keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Alasannya yaitu karena keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau misalnya kita membuat keyakinan sekolah, berarti keyakinan itu mudah kita ingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Itu bisa. Jadi bukan tata tertib sekolah, tapi tata tertib kelas. Kalau di kelas, kalau di sekolah, berarti tata tertib sekolah yang membuat kepala sekolah bersama Bapak Ibu guru kalau untuk sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Maksudnya ini dimusyawarahkan dulu apa yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Kemudian yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan minggu ini keyakinannya kelas apa, kemudian besok akan dirubah. Bisa. Jadi mengikuti situasi yang ada atau keinginan kita bersama. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Misal salah satu contohnya kita membuat saling menghargai. Nah, di situ kita musyawarahkan dulu. Nanti baru kita sepakati sebagai sebuah keyakinan kelas. Mencatat semua masukan-masukan dari para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian semua anggota bisa melihat dari hasil curah pendapat tersebut. Kemudian yang ketiga, susun keyakinan kelas tersebut sesuai dengan prosedur. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk yang negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Setelah itu, tinjau ulang keyakinan sekolah bersama-sama.
Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah pernyataan keyakinan akan berkurang. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, semua warga dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui serta menandatangani keyakinan sekolah tersebut. Kalau misalnya di sini pembentukan keyakinan sekolah, maka guru semua harus ikut dalam tanda tangan menyetujui keyakinan sekolah tersebut. Kalau kita menerapkan di kelas, berarti semua siswa menandatangani dan menyetujui dari keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Yang terakhir adalah keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ini adalah contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kami buat. Kelas 1A itu adalah datang tepat waktu, mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa, mengerjakan tugas atau PR tepat waktu, saling menghormati, bertanggung jawab, tidak bertengkar antar siswa, dan tidak berisik saat guru menjelaskan. Kesepakatan kelas 5, sopan dan santun, saling menyayangi, peduli, jujur, saling membantu, disiplin dan tepat waktu, menghargai guru dan teman. Baik, sampai di sini yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Indri.